Wassalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Untuk pertemuan diskusi kedua ini tema tentang hadis dalam perspektif Syiah ya. Saya monggo kepada siapa pemateri hari ini, monggo. Oke. Bisa dimulai ya Ustaz? Bisa ya. Taib. Ustadz dan teman-teman semua, saya izin terlebih dahulu untuk memandu jalannya diskusi pada kesempatan siang hari ini. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Tiada untayan kata yang patut kita haturkan melainkan untayan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti diskusi pada mata kuliah studi hadis pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin langsung saja kami dari kelompok 2 insya Allah akan membahas terkait dengan materi pada kesempatan hari ini, siang hari ini, yaitu terkait dengan hadis dalam perspektif Syiah atau hadis dalam pandangan Syiah. Tapi pada kesempatan kali ini insya Allah dari kelompok kami akan ada 3 pemateri, yaitu saya sendiri, dan yang kedua ada Akhina Al-Qarabi, dan yang ketiga ada Ukhti Alfi Magfirotinisa. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya sebagai pemateri yang pertama, sehingga mungkin saya bisa melanjutkan untuk langsung membahas materi pada kesempatan siang hari ini. Taib, Hasan Syukur ini ya. Hasan Syukur ya. Oke, Taib. Hadis dalam perspektif Syiah atau dalam pandangan Syiah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya sendiri akan membahas terkait dengan pertama pengertian daripada hadis dalam pandangan Syiah, yang kedua terkait dengan pengumpulan dan juga penulisan hadis Syi'i, dan juga yang ketiga terkait dengan sikap Syiah terhadap hadis itu sendiri. Oke, yang pertama, karena ini membahas tentang Syiah, hadis dan juga tentang Syiah, mungkin ada dua kata kunci yang harus kita pahami, yaitu terkait dengan Syiah, dan juga terkait dengan hadis itu sendiri. Taib, diawali dengan kata Syiah. Mungkin teman-teman semua juga sudah sedikit banyaknya sudah tahu terkait dengan Syiah itu sendiri. Baik, teman-teman semua, Syiah jika kita artikan secara bahasa, pengertian Syiah jika kita lihat secara bahasa itu memiliki arti mengikuti atau pengikut. Ini secara bahasanya, secara umum dari bahasa itu sendiri, Syiah itu memiliki arti penolong, bisa juga kekasih, bisa juga pengikut dan lain sebagainya. Sehingga secara istilah Syiah itu sendiri adalah sekelompok orang yang mengagumi dan juga mengikuti Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Karena apa? Karena memang kata Syiah itu sendiri digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam yang mencintai daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu sendiri. Makanya kaum Syiah itu dikatakan kaum Syiah. Jadi para kelompok yang pengikut Ali bin Abi Thalib seperti itu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hadis dalam pandangan Syi'i, dalam pandangan kaum Syiah? Taib. Jika melihat pembahasan yang kemarin dari kelompok yang kemarin, kita tahu bahwasanya hadis menurut kaum Ahlus Sunnah yaitu setiap perkataan, perbuatan dan juga takrirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada perbedaan dalam pandangan kaum Syiah itu sendiri yang nantinya akan disebut dengan istilah hadis Syi'i. Lalu apa sih hadis dalam pandangan Syiah? Hadis menurut Syiah adalah perkataan, perbuatan dan takrir daripada al-ma'sum
Pengertian ini pengertian yang disampaikan oleh Muhammad Bakir Al-Majlisi. Ini pengertian hadis menurut Syiah. Lalu di sini jadi hadis itu bukan hanya menurut kaum Syiah, hadis itu bukan hanya perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi saja, tapi termasuk juga al-maksum, karena al-maksum di sini dalam pandangan Syiah itu tidak terbatas dari kalangan para nabi dan rasul saja, melainkan juga dari para imam-imam mereka. Bahkan sampai menurut keumat atau imam atau kelompok Syiah yang ekstrim itu, imam-imam mereka itu lebih maksum daripada para nabi yang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut kelompok Syiah yang lebih ekstrim seperti itu. Jadi hadis dalam pandangan Syiah itu sendiri adalah setiap perkataan, perbuatan dan takrir Nabi dan juga imam Syiah itu sendiri atau al-maksu seperti itu. Taib, bisa dilanjutkan. Itu tadi terkait dengan hadis dalam pandangan Syiah. Sekarang terkait dengan pengumpulan dan penulisan hadis itu sendiri. Mungkin kemarin sempat kita bahas juga bahwasanya duluan mana sih antara hadis pengumpulan hadis Sunni dan juga hadis Syi'i. Mungkin diantaranya juga ada yang berpendapat bahwasanya yang lebih utama itu yang lebih duluan itu ya penulisan hadis Syi'i itu sendiri. Nah, di sini terkait dengan pengumpulan hadis, pengumpulan dan penulisan hadis dalam kalangan Syiah, menurut kalangan Syiah itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang kami dapat itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu penulisan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup pun Nabi Muhammad sudah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan hadisnya. Jadi Nabi Muhammad mendiktekan hadisnya itu kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya itu juga, Nabi Muhammad juga mendiktekan kepada Sayyidatina Fatimah seperti itu. Sehingga ya penulisan hadis itu sendiri sudah ada semenjak pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu kitab yang pertama dalam Islam terkait dengan hadis menurut mereka disebut dengan dinamakan dengan Sahifah Jami'ah atau Jami'ah, itu ya sebutan namanya. Jadi penulisan hadis pada masa itu ada sebuah kitab yang disebut dengan Sahifah Jami'ah. Itu yang pertama, yaitu pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu ada penulisan hadis atau pembukuan yang disebut dengan pembukuan usul hadis, di mana kitab usul hadis ini ditulis oleh para sahabat imam, yang mana kitab usul ini merupakan fitur utama. Fitur utama itu bisa kita sebut dengan dasar-dasar pokok daripada hadis Syiah itu sendiri. Itu ya. Jadi ini ditulis oleh para imam-imam Syiah. Lalu kitab ini disebut kitab apa? Kitab ini disebut kitab dengan usul arba'ah mi'ah. Arba'atumi'ah. Kenapa dikatakan usul arba'atumi'ah? Karena memang ini menurut sebagian pendapat dikatakan penamaan ini diambil dari jumlah daripada jumlah kitab itu sendiri sekitar 400. Seperti itu. Lalu nanti dari sini pula dari usul arba'ami'ah ini akan menjadi dasar penyusunan kitab-kitab yang lain juga, seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada penulisan hadis atau pengumpulan hadis pada abad ketiga, di mana pada abad ketiga ini diawali sejak masa Imam Ridho. Nanti akan saya sebutkan imam-imam siapa saja yang dimaksud di sana, seperti itu ya. Yang menurut kaum Syiah disebut maksum itu imam-imam yang mana saja, seperti itu. Nah, pada abad ketiga ini penulisannya yaitu diawali pada masa Imam Ridho.
di mana yang menjadi apa ya, yang menjadi karakteristik utama dalam penyusunan pembukuan hadis pada abad ketiga ini, yaitu riwayat hadisnya itu ditulis sesuai dengan topiknya. Jadi yang dulunya mungkin masih secara apa ya, secara tidak beraturan, dan sekarang pada abad ketiga itu lebih ke disusun pembukuan secara sesuai dengan topiknya masing-masing, baik itu fikih, teologi, akhlak dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini pengumpulan hadis pada pada abad ketiga. Lalu selanjutnya adalah yaitu pengumpulan hadis pada periode mutaakhirin. Dan di sini pada pembukaan hadis pada masa mutaakhirin ini, di mana karya-karya hadisnya itu tidak hanya dikelompokkan per topik saja, akan tapi sudah bersifat tematis, sudah bersifat lebih terperinci lagi, yaitu sudah ditulis secara perbab, dibukukan secara perbab. Jadi sudah ada tema besar terkait kajian bidang apa, tapi sudah diperbab lagi. Jadi lebih terinci seperti itu. Dan kitab pada penulisan ini pada masa periode mutaakhirin ini, klasifikasi hadis tersebut disebut dengan kitab Jami' Ahadits Asy-Syiah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan pengumpulan dan juga penulisan hadis. Lalu selanjutnya, bagaimana sih sikap kaum Syiah terhadap hadis itu sendiri? Nah, bagaimana sikap mereka itu kaum Syiah terhadap hadis itu sendiri? Bagaimana pandangan mereka terhadap hadis itu sendiri? Nah, kelompok Syiah di sini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada yang disebut dengan kelompok Ikhbariyun, yang kedua ada yang disebut dengan kelompok Usuliyun. Oke, yang pertama kelompok Syiah atau kelompok Ikhbariyun. Jadi kelompok Ikhbariyun ini merupakan kelompok Syiah di mana mereka melarang berijtihad terhadap mereka melarang untuk berijtihad, dan mereka mencukupkan diri dengan mengamalkan khobar-khobar atau hadis-hadis yang terdapat dalam 4 kitab hadis mereka. Nanti akan saya sebutkan apa kitab-kitab yang 4 ini. Jadi menurut mereka, ya kita tidak usah berijtihad lagi, cukup kok kita mengamalkan apa yang sudah ada, yang sudah tertera dalam kitab hadis yang 4 ini. Karena apa? Karena di sini karena dalam 4 kitab hadis ini sudah sahih semua, jadi tidak ada yang perlu diijtihadkan, bahkan tidak harus mencari sanad yang nantinya akan ada pengklasifikasian hadis dhaif, hadis hasan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi udah cukup dengan memegang 4 kitab hadis ini, seperti itu. Adapun pengisbatan kata Ikhbariyun ini, karena mereka jadi penisbatan kata Ikhbariyun itu ya pengambilan dari kata khobar-khobar itu sendiri. Mereka orang yang memegang teguh khobar-khobar itu sendiri. Oke, baik. Yang kelompok yang kedua yaitu kelompok Usuliyun. Siapa sih kelompok Usuliyun? Usuliyun itu sendiri yaitu kebalikan daripada kelompok Ikhbariyun, atau berbeda pendapat dengan kelompok Ikhbariyun. Artinya apa? Kelompok Usuliyun di sini merupakan kelompok Syiah yang memandang bahwasanya perlu adanya ijtihad, perlu adanya ijma, perlu adanya dalil akli. Karena Karena mereka mengerti bahwasanya bahwa landasan hukum itu ya memang terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan juga dalil-dalil akli, seperti itu. Jadi mereka berpendapat bahwasanya tidak cukup hanya berpegang teguh terhadap 4 kitab yang itu, dan nanti di sini akan ada yang disebut dengan pembagian hadis yang nanti sanadnya berupa sahih, hasan maupun dhaif itu sendiri. Nah, ini sikap daripada Syiah terhadap hadis. Mungkin nanti saudari Uhtin Alvin akan membahas secara lebih
rinci terkait dengan ini. Nah, teman-teman semua, dari tadi kita membahas tentang mereka apa ya? Mereka mengatakan bahwasanya hadis itu ya setiap perkataan, perbuatan maupun takrib daripada al-maksum, di mana al-maksum di sini tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tidak hanya para nabi saja, melainkan juga imam-imam mereka. Imam-imam mereka itu siapa? Yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait daripada keturunan Hasan Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Nah, lalu siapa yang disebut imam ini sendiri? Nah, di sini kami mendapati ada 12 imam yang dikatakan mereka oleh yang menurut mereka maksum seperti itu. Mohon nanti Ustadz, mohon nanti ini jika ada kesalahan terkait dengan ini. Oke, yang pertama di sini ada Imam Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Yang kedua yaitu ada Al Hasan bin Ali yang disebut juga dengan sebutan Al Zaki. Lalu selanjutnya yaitu ada Al Husain ibnu Ali, yaitu yang disebut dengan Sayyid Asyuhada. Selanjutnya ada Ali ibnu Al Husain Zainal Al Abidin, yaitu yang disebut dengan Zainal Abidin. Selanjutnya ada Abu Ja'far Muhammad Ali yang disebut dengan Al Bakir, Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, Abu Ibrahim bin Musa bin Ja'far Al-Kazim, Abu Hasan Ali bin Musa atau yang disebut dengan Ar-Ridho. Nah, tadi kita di abad ketiga disebut diawali pada masa Imam Ar-Ridho. Nah, siapa Imam Ar-Ridho itu sendiri? Yaitu Abu Hasan Ali bin Musa. Baik ya. Nah, dan ini sebagainya. Nanti teman-teman bisa dibacalah untuk ini siapa imam-imamnya sesuai PPT yang sudah kelompok kami kirim. Lalu kitab Arba'ah. Nah, tadi familiar sekali nih kitab Arba'ah ini, kutub Arba'ah, berarti kitab yang 4. Nah, kitab yang 4 itu yang mana yang menurut mereka, bahkan kelompok Ihbariyun itu sudah cukup kita mengamalkan, berpegang terhadap 4 kitab hadis yang tidak diragukan lagi. Artinya apa? Yang sudah menurut mereka ya sudah sahih. Seperti itu. Kitabnya apa? Nah, di sini sudah ada gambarnya, teman-teman bisa dilihat juga. Mungkin juga barangkali pengen tahu secara ininya, barangkali memang dijual belikan, itu ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat di sini ada yang pertama ada kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi ini ditulis oleh oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Nah, kitab Al-Kafi ini, kalau di sini kami mendapati bahwasanya dalam kitab ini memuat sekitar 16.099 hadis seperti itu. Lalu selanjutnya ada kitab yang berjudul Man La Yadurruhu Al-Faqih. Kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali Buaih Al-Kumi. Nah, kitab ini memuat sekitar 9.044 hadis seperti itu. Lalu selanjutnya ada kitab Tahzib Al-Ahkam dan juga kitab Al-Istisbar. Nah, dua kitab ini kedua-duanya ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad ibnu Hasan At-Tusi atau yang mungkin dikenalnya sebagai Imam At-Tusi. Adapun jumlah daripada kitab Tahzib Al-Ahkam itu sendiri sekitar 13.590 hadis. Dan kitab Al-Istisbar itu sendiri sekitar 5.511 hadis. Oke, yumkin hadam ini. Syukran. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alfi Magfirotunisa. Tafadhali. Syukran. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang penggunaan hadis sebagai hujah di kalangan Syiah. Nah, di sini sebagai hujah mereka di sini pembahasannya ada 2, yaitu pertama tentang sumber utama hadis dan verifikasi terhadap keautentikan hadis. Nah, sumber utama hadis yaitu mereka menganggap bahwa wahyu itu mereka ini adalah kaum Syiah menganggap bahwa wahyu itu nggak berhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad, tetapi berlanjut kepada imam yang sudah dijelaskan Mas Hasan tadi, imam 12 yang bahkan mereka menganggap bahwa imam ini bisa mengeluarkan sebuah hadis. Nah, kemudian terdapat verifikasi keautentikan hadis ini dilihat dari bagaimana imam ini dapat mengeluarkan hadis, yaitu mereka menetapkan beberapa kriteria
Yang pertama yaitu bersambungnya sanad kepada yang maksum. Jadi sanad ini harus bersambung kepada imam-imam. Kemudian yang kedua yaitu seluruh periwayatan dalam sanad berasal dari kelompok Syiah dalam semua tingkatan. Jadi harus berasal dari kelompok Syiah. Kemudian ada seluruh periwayatan dalam sanad bersifat adil dan dobit. Nah, kemudian sikap Syiah tadi terhadap teks-teks hadis sudah dijelaskan sama Mas Hasan, bahwa ada dua kelompok yaitu Ikhtibariyun dan Usuliyun. Sudah dijelaskan secara rinci. Ini siapa yang presentasi? Alfi, Namanya Ustaz. Alfi siapa? Alfi Magfiratun Nisa. Ya guys. Nah, melanjutkan. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa Syiah itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu Ikhbariyun dan Usuliyun. Seperti yang kita tahu bahwa Ikhbariyun tadi mencakup mereka melarang ijtihad dan mengamalkan 4 kitab tadi, Al-Kafi, Manalaidul Al-Faqih, At-Tadhib, dan Istibsar. Nah, ini kenapa mereka harus menggunakan 4 kitab ini? Karena 4 kitab ini tadi yang sudah dijelaskan dianggap sahih. Kenapa dianggap sahih? Karena berdasarkan yang ditulis dari imam tadi yang dianggap maksum. Nah, kemudian sedangkan Usuliyun tadi kebalikan dari Ikhbariyun, mereka memerlukan ijtihad untuk mengambil landasan hukum. Jadi harus dikaji ulang dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Dalil Aqli, dan bahkan merujuk kepada 4 kitab ini juga. Oke, next kemudian dari segi periwayatannya dalam mengambil hujjah, kaum Syiah ini meriwayatkan bahwa dalam meriwayatkannya ketersambungan sanad ini tidak menjadi syarat diterimanya hadis. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa sanadnya ini sudah dari menganggap bahwa perkataan imam itu merupakan perkataan Allah. Kemudian perintah mereka merupakan perintah Allah, ketaatan mereka juga merupakan ketaatan kepada Allah. Nah, mereka menganggap bahwa tidak mungkin seorang imam itu berbicara kecuali dari Allah dan wahyunya, begitu. Nah, kemudian imamah sebagai keyakinan mereka yang paling mendasar. Jadi sekali lagi bahwa kaum Syiah ini menganggap bahwa Imam Isna Asyar itu sebagai dasar utama mereka dalam menetapkan hujjah. Kemudian mengingkari adalat as-sahabat yang telah menjadi mufakat ahli hadis. Jadi mereka itu tidak mempercayai bahwa sahabat-sahabat yang menerima hadis itu merupakan sahabat yang terpercaya, yang terpilih begitu. Jadi mereka menganggap bahwa imamlah satu-satunya orang yang maksum yang terpilih oleh Allah. Nah, kemudian sedikit kajian tentang ar-rijal di kalangan Syiah. Jadi di sini kaum Syiah mengkaji tentang ilmu rijalul hadis, yaitu kajian tentang kondisi personal yang terjadi pada bagian anggota sanad. Nah, awal penyusunan ar-rijal ini terjadi pada abad kedua Hijriah. Nah, penyusunan ini siapakah yang menyusun? Yaitu kalangan Imamiyah. Kemudian setelah disusun, ditulislah penulisan rijalul hadis ini pada abad ketiga Hijriah sampai keempat Hijriah. Kemudian dijadikan karya sebagai rujukan yaitu abad kelima Hijriah. Nah, kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan ini diantaranya yaitu Rijal al-Kisisi oleh Muhammad Ibnu Umar. Nah, ini tokoh Syiah yang sikoh pada masa Al-Kulaini. Kemudian ada Fihris An-Najasyi oleh Abu Abbas Ahmad Ibnu Ali bin Abbas yang biasa disebut An-Najasyi. Kemudian kitab yang membahas tentang Rijalul Hadis yaitu Rijal Ibnu Al-Qandairi, yaitu Ahmad Ibnu Husain Al-Qandairi. Nah, cukup sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Farabi. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di sini saya akan melanjutkan hadis dalam pandangan atau perspektif Syiah. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis atau pembagian hadis
dalam perspektif Syiah. Nah, dalam pandangan kaum Syiah, hadis itu kualitasnya itu ada dua. Pertama, hadis mu'tabar dan hadis ghairu mu'tabar. Adapun kriteria bahwa itu hadis termasuk mu'tabar atau tidak itu berdasarkan dua kriteria. Pertama adalah kriteria internal, yaitu berdasarkan keakuratan periwayat. Dalam hal ini kan periwayatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sama hadis yang diriwayatkan oleh 12 imam mereka yang dianggap maksum. Nah, kenapa sih imam 12 itu dianggap maksum? Jadi kalau dalam pandangan mereka 12 imam itu dianggap maksum setara dengan Nabi dan para rasul. Nah, padahal dalam pandangan Sunni, kata maksum itu cuma dilakopkan kepada Nabi dan Rasul saja, karena yang memiliki arti itu yang disucikan atau yang dibersihkan dari maksiat gitu. Nah, itu kalau maksum dalam pandangan Sunni itu hanya untuk khusus para Nabi dan Rasul. Sedangkan 12 imam itu kalau dalam pandangan Sunni itu ya bukan Nabi dan Rasul, atau bisa dianggap kalau mereka pun 12 imam itu dianggap yang orang alim seperti setara dengan Khulafaur Rasyidin atau para imam fikih, itu cukup diberi julukan al-mahfud, bukan al-maksum, atau orang yang dijaga. Al-mahfud itu ditujukan pada para ulama, Khulafaur Rasyidin, para aulia lah, itu cukup al-mahfud, tidak perlu al-maksum gitu. Kriteria yang kedua adalah eksternal, yaitu kemuktabaran hadis yang dihubungkan Az-Zurarah, Muhammad Ibnul Muqsim dan Fudail bin Yasir. Jika semua hadis yang diriwayatkan oleh kaum Syiah sesuai dengan dua kriteria ini, maka termasuk hadis yang muktabar. Kalau tidak, berarti hadis non muktabar atau ghairu muktabar. Lanjut, Mbak Alfi. Nah, yang selanjutnya adalah hadis. Jadi sebelum pembagian hadis ini, itu hadis dalam Syiah itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis mutawatir di sini itu hadis yang sesuai dengan akidah pemahaman mereka. Jadi semua hadis yang mendukung akidah yang dipahami mereka, akidah Syiah, termasuk hadis mutawatir dan hadis yang tidak bisa ditolak. Salah contohnya adalah hadis tentang pengagungan Ali bin Abi Thalib, itu termasuk hadis mutawatir, sudah pasti sahih begitu, tidak bisa ditolak kesahihannya. Nah, sedangkan selanjutnya adalah hadis ahad, yaitu hadis ahad sendiri dibagi menjadi 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis muwasak, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan muwasak-bih gitu. apa Ustaz? Muwasak-bih, bukan muwasak saja. Ya. Apaan? Hadis muwasak bih. Kan ya, qaf. Hadis muwasak bih. Hadis ahad dalam Syiah itu dibagi menjadi 4, yaitu hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayat oleh seorang penganut Syiah Imamiyah yang telah diakui keadalannya dan dengan jalan yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dan 12 imam mereka. Selanjutnya adalah hadis hasan, hadis yang meriwayatkannya adalah seorang Syiah Imamiyah yang terpuji. Tidak ada seorang pun yang bisa mengecamnya atau secara jelas mengakui keadalannya. Yang ketiga adalah hadis muwasak bih, yaitu dari seorang yang maksum. Maksum ini berarti dari 12 imam tersebut dan diriwayatkan oleh rawi yang bukan Syi'i.
namun ia adalah yang sikoh dan terpercaya dalam riwayatan. Nah, jadi semua 12 imam itu pasti ahlul bait atau keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Nah, tetapi tidak semua ahlul bait atau keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu termasuk 12 imam. Jadi hanya 12 orang tersebut yang telah ditentukan oleh kaum mereka yang termasuk kaul-kaulnya dianggap sahih ataupun hasan. Sedangkan ahlul bait yang tidak termasuk 12 tersebut tidak harus sahih ataupun hasan, bisa muwassabi. Yang selanjutnya adalah hadis dhaif, hadis yang tidak mempunyai kriteria 3 kelompok hadis di atas, seperti misalnya sang rawi tidak menyebutkan seluruh rawi yang meriwayatkan hadis kepadanya. Lanjut Mbak Alfi. Nah, yang selanjutnya adalah kritik sanad dan matan menurut Syiah. Jadi ya, masalah kriteria seorang sanad ataupun rawi, semua sanad itu hampir sama kriterianya dalam hadis pandangan Sunni, yaitu ada Islam balik, berakal, adil, dobit, yang termasuk adalah kriteria mayor. Untuk minor pun ya kebanyakan hampir sama, karena ya begini, hampir sama ya. Sebagian besar ulama imamiyah menambahkan syarat imam. Yang dimaksud imam di sini adalah bahwa seorang perawi haruslah seorang penganut madhab imamiyah Isna Asyar atau 12 imam tersebut. Bahkan tidak hanya sekedar penganut madhab imamiyah, sang perawi harus menerima riwayat itu dari para imam. Makanya dari 4 kitab hadis Syiah itu kebanyakan memang hadis yang diriwayatkan oleh para penganut Syiah. Tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang dilaknat oleh Syiah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman. Tidak ada. Kenapa? Karena memang ketiga khalifah tersebut oleh Syiah dianggap ketiga khalifah yang merebut tahta Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah itu. Makanya tidak ada hadis yang diriwayatkan dari ketiga khalifah tersebut. Lanjut Mbak Alfi. Yang selanjutnya adalah tausiqah al-ammah yang dijadikan sandaran penting dalam mazhab Syiah atau dokumen-dokumen begitu ya. Pertama adalah al-ashab al-ijma', yaitu kelompok yang disepakati ijma' kesahihan semua riwayat yang datang dari mereka. 6 orang murid yaitu 6 orang murid al-Baqir, yaitu 6 orang murid as-Sadiq dan 6 orang murid Musa al-Kazim. Yang kedua adalah masyayikh as-siqah. Mereka adalah beberapa orang, yaitu Muhammad bin Abi Umar, Sofan ibnu Yahya, dan Ahmad ibnu Muhammad bin Abi Nas al-Bizanti, yang tidak meriwayatkan dan memutuskan sebuah hadis kecuali dari perawi yang siqah. Yang ketiga, beberapa nama yang dikenal tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang-orang yang siqah. Mereka diantaranya adalah Ahmad ibnu Muhammad bin Isa, Ja'far bin Bashir al-Bajali, Muhammad ibnu Ismail az-Za'farani, dan Ahmad ibnu Ali an-Najasi. Selanjutnya adalah kritik sanad dan matan menurut Syiah, yaitu sebab-sebab penetapan jarah terhadap seorang perawi dalam pandangan Syiah. Di antaranya adalah akidah yang batil, yaitu jika sang perawi bukanlah pengikut imamiyah. Kalau ini termasuk yang tidak termasuk
golongan Syiah berarti hadis yang diriwayatkan oleh bukan termasuk golongan Syiah berarti bukan hadis gitu ya. Cacat-catnya keadalahan perawi seperti jika ia melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, ini ya dalam Sunni juga begitu. Apa namanya? Dalam Sunni saja kalau ada satu apa namanya? Dosa besar, maka meskipun orang tersebut meriwayatkan hadis, tidak dianggap hadis mutawatir ataupun sahih. Hafalan yang buruk, begitu juga ya dalam Syiah maupun Sunni sama. Perawi yang tidak memiliki hafalan yang baik ya tidak anggap perawi yang meriwayatkan hadis sahih begitu. Jika seorang perawi banyak meriwayatkan dari perawi yang duafa dan majudin, jika perawi itu berasal dari kalangan Bani Umayyah, kecuali jika ia seorang pengikut Imamiyah. Nah, dari memang dalam sejarah antara kaum Syiah dengan kaum Bani Umayyah itu sangat saling apa namanya ya, saling melemahkan, istilahnya begitu. Di mana pada masa itu ketika Bani Abbasiyah yang sebagian besar dikuasai oleh para ulama Syiah, ia saling menjelek-jelekan. Begitu juga Umayyah kepada Bani Abbasiyah karena memiliki ya latar belakang konflik yang begitulah. Yang selanjutnya, sebelum ini seharusnya ada kritik sanad dan matan Syiah ya. Tapi maaf belum tertulis. Yang selanjutnya adalah tentang kritik metode kritik matan Syiah. Yang pertama adalah perbedaan dalam menimbang matan hadis dengan Al-Quran. Jadi dalam Syiah Nabi yang diberi wahyu diturunkan Al-Quran dengan 12 imam mereka memiliki derajat yang sama. Jadi tadi yang telah disebutkan tadi bahwasanya ya kedudukan hadis memang dari Nabi dan 12 imam memang derajatnya di bawah Al-Quran. Akan tetapi Nabi dan 12 imam itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dalam akidah Syiah itu tidak harus dihilangkan. Itu sebagian oleh kalangan Syiah. Akan tetapi golongan Syiah tertentu menganggap bahwasanya apa namanya Al-Quran yang sekarang itu sebenarnya bukan Al-Quran mereka. Jadi Al-Quran Syiah sekarang itu banyak yang didistorsikan, baik itu ditambahi maupun baik itu dikurangi, didistorsikan. Nah, sambil menunggu Al-Quran yang diturunkan kepada Imam Al-Mahdi atau Abu Qasim Muhammad yang tadi imam terakhir dari 12 imam tersebut, itu akan turun imam yang Al-Quran yang baru yang sesuai yang harusnya untuk Syiah begitu, yang sebenarnya jadi gini, Al-Quran yang sekarang itu sebenarnya dalam akidah Syiah itu belum sesuai gitu. Harusnya nanti di akhir zaman ada Al-Quran yang baru di mana itu diturunkan kepada Imam Mahdi. Nah, dari pernyataan ini sendiri kan agak membingungkan ya, seolah-olah bahwasanya kedudukan Nabi itu di bawah kedudukan imam mereka. Nah, itu ya sambil menunggu Al-Quran mereka ya berpegang dululah pada Al-Quran yang sekarang meskipun sekarang didistorsikan. Nah, begitu. Mafhum kan? Nah, gitu. Yang selanjutnya adalah perbedaan dalam menimbang matan hadis dan dengan as-sunnah. Syiah Imamiyah memandang bahwa as-sunnah merupakan sumber tasyri' kedua setelah kitabullah. Meskipun saya jelaskan tadi, sebutkan tadi bahwasanya ya menurut sebagian pandangan Syiah itu Al-Quran yang sebenarnya itu bukan Al-Quran yang sekarang gitu ya.
Dan hal ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Definisi as-sunnah menurut Syiah yaitu perkataan, perbuatan, dan penetapan al-maksum. Nah, kalau dalam Sunni kan cukup perkataan, perbuatan, dan penetapan atau takrir Nabi. Nah, di sini itu bukan Nabi, tapi al-maksum. Al-maksum ya Nabi dan 12 imam mereka. Begitu. Yang ketiga adalah perbedaan dalam memandang, dalam menimbang matan hadis dan ijma'. Syiah sebagaimana juga Ahlus-Sunnah memandang ijma' sebagai salah satu sumber tasyri' dalam Islam. Hanya saja terminologi atau definisi ijma' dalam Syiah itu berbeda dengan terminologi ijma' dalam Sunni. Nah, ijma' itu hanya menjadi hujah dalam Syiah, ijma' itu hanya menjadi hujah bagi kita. Ijma' itu hanya menjadi hujah bagi kita jika ia mencapai perkataan sang imam yang maksum. Maka jamak apapun sedikit atau banyak, jika perkataan imam termasuk dalam perkataan mereka, maka ijma'nya menjadi hujah karena perkataan imam, bukan karena kesepakatan mereka. Itu mungkin dari saya dan dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada beberapa teman yang mau bertanya. Tafadholu. Baik, asykurukum jami'an, Masya Allah. Terima kasih ya Mas Al-Farabi dan juga Mbak Alfi yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas sekali. Tentunya mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya, Masya Allah, pembahasan pada kesempatan siang hari ini begitu sangat menarik sekali dan merupakan daging semua ya. Dan tentunya akan lebih berkembang lagi jika kita semua bisa saling berdiskusi bersama. Hingga nanti saya akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya buka dulu kesempatan bagi teman-teman semua. Barangkali ada yang mau mengkritik ataupun juga memberi saran ataupun juga memberi tambahan, silakan. Baik, mungkin ada. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan pada kesempatan kali ini saya buka terlebih dahulu untuk 3 orang penanya. Silakan, barangkali teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan. Ana Ustaz. Masya Allah, waduh Ustaz. Ustaz Asbar. Baik. Terima kasih atas penjelasannya dari para pemateri yang Masya Allah. Hazihi ra'i'ah. Kama qalat hiya. Baik. Jadi dari tadi kita telah mendengar tentang perspektif hadis menurut pandangan Syiah dan lain-lain. Sudah dijelaskan secara detail dan panjang lebar oleh para pemateri. Tapi yang masih mengawang, entah mungkin saya sendiri ataupun yang lain, kira-kira contoh hadis yang antum maksudkan itu kira-kira seperti apa? Mungkin bisa memberikan contoh konkret. Ini loh hadis Syiah seperti ini bunyinya. Oh, kenapa namanya hadis Syiah? Karena sanadnya bla 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 bla, hakada. Biar kami itu per materi itu oh ternyata itu loh bedanya hadis Sunni sama Syiah itu di sini. Hakada. Itu hal yang pertama. Soal yang kedua adalah sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Al-Farabi dengan sangat detail tentang yang saya masih ingat sebelum tadi saya ngantuk, ada hadis mu'tabar sama ghairu mu'tabar. Sebelumnya mau tanya apa sih mu'tabar sebenarnya? Pengertiannya. Mu'tabar sendiri. Yang kedua, contoh hadis mu'tabar menurut Syiah itu seperti apa? Dan contoh hadis ghairu mu'tabar seperti apa dalam pandangan Syiah? Contohnya seperti apa? Dan tadi juga saya sempat mendengar ada istilah mursal dalam Syiah. Dan juga seperti kita ketahui bahwa ada juga istilah mursal dalam Sunni atau dalam pandangan kita. Kira-kira perspektif antara mursal dengan perspektif Syiah dan mursal menurut perspektifnya para ahli sunnah itu kira-kira di mana? Mungkin mereka bisa memberikan contoh dan penjelasannya secara detail. Itu aja Mas Hasan Syukur dari saya. Apakah cukup dipahami? Ustaz Hasan Syukur Al-Maduri. Baik, Masya Allah, syukuran Ustaz.
Ada 3 pertanyaan, ada 4 pertanyaan bahkan yang saya catat. Saya ulangi ya. Alhamdulillah. Tayyib, Semoga yang cukup pertama. jelas. Yang Ya, gimana, pertama, Mas? yang pertama terkait dengan hadis Syiah, karena tadi sudah dijelaskan dengan berbagai penjelasan terkait hadis Syiah, supaya lebih menguatkan daripada penjelasan tadi, maka bisa diberikan contohnya terkait hadis Syiah itu sendiri seperti apa, kenapa dikatakan hadis Syiah. Yang kedua, tadi ada istilah yang disebut dengan muktabar. Apa sih itu muktabar? Lalu kalau bisa berikan contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada istilah juga yang disebut dengan mursal. Sebagaimana dalam hadis Sunni juga ada istilah mursal. Bagaimana perspektif mursal dalam istilah Syiah itu sendiri? Hada? Ya, udah hampir benar tapi sedikit meluruskan perspektif mursal dan Syiah dan Sunni itu seperti apa bedanya kira-kira. Dan contoh Oke. bukan hanya mu'tabar saja, tapi contoh hadis ghairu mu'tabar itu kayak mana kira-kira. Biar kita lebih paham amik gitu loh. Ya, Nah, gitu satu-satunya Al-Maduri insyaallah. Amin. selanjutnya barangkali ada yang lain yang ingin bertanya? Eh, masih ada yang bertanya? Jika masih belum ada, silakan barangkali untuk pemateri, barangkali untuk menjawab terkait dengan pembahasan ini, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan. Silakan. Langsung dijawab, langsung. Baik, sedikit menjawab ya. Yang dimaksud muktabar itu bisa diartikan suatu kitab induk atau menjadi pegangan induk. Kalau dalam Sunni itu mungkin ada Bukhari, Muslim, yang 6 kitab itu. Kalau dalam Syiah ya 4 itu yang tadi disebutkan. Begitu. Naam, syukran. Maksudnya secara bahasa kata mu'tabar kira-kira apa, soalnya saya baca dulu pernah belajar namanya kata i'tibar kan. Kalau kita lihat mu'tabarkan dan kata i'tibar kan ya. Sedangkan dulu yang saya masih ingat kalau nggak salah kata i'tibar itu diartikan sebagai memerhatikan atau pemerhatian. Jadi saya pas dengan kata antum bilang mu'tabar, langsung saya ingat, oh jadi apakah mungkin maksud berbeda, apakah ada perbedaan kira-kira. Maksud saya tuh makna mutabar itu adalah apa gitu. Mutabar adalah bla bla bla. Bisa seperti itu Ustaz Alfred. Biasa tulis soalnya. Ilmu juga Masya Allah. Monggo, ayo. Enggak? Sudah 1 jam, yo. Baik, Masya Allah sekarang ini pertanyaannya justru memang kami terkait dengan hadis Syiah itu memang kami belum mendapat. Ketika kami cari itu yang kami dapat itu bukan contoh hadis Syiah, tapi
hadis berkaitan dengan menjelaskan tentang Syiah itu sendiri, bukan contoh hadis Syiah itu sendiri. Memang kalau untuk contoh hadis sendiri, Ana sendiri belum dapat seperti itu. Itu kan tadi jenengan sebutkan ada kitab Al-Kahfi, At-Tahdzib. Mungkin dalam kitab itu enggak, apakah ada kira-kira hadis yang emang benar-benar hadisnya Syiah gitu loh. Kalau nggak salah sih, entah kalian salah atau dibenarin sama Pak Materi. Dulu kalau nggak salah dengar itu loh tentang nikah mut'ah. Man intinya tuh artinya kayak gini. Siapa yang mut'ah maka dakhala jannah. Apakah itu yang dimaksud hadis Syiah emang seperti itu atau gimana Ustaz? Oh ya, memang dalam akidah Syiah nikah mut'ah merupakan salah satu ajaran dalam mereka. Nah, jadi sudah pasti ketika sampai sekarang Syiah itu mengajarkan adanya nikah mut'ah, hadis tersebut maka dianggap sahih, termasuk hadis Syiah. Meskipun dalam Sunni nikah mut'ah itu memang ketika zaman perang diperbolehkan, setelah zaman perang tidak diperbolehkan. Nah, begitu. Maka hadis tentang nikah mut'ah masih relevan di kalangan Syiah, sedangkan hadis larangan nikah mut'ah dalam Sunni dianggap tidak relevan dalam Syiah. Gitu. Oh, berarti dulu nikah mut'ah itu pernah dibolehkan dalam Islam gitu. Iya, memang dulu diperbolehkan zaman perang. Karena apa? Tahu sendiri kan yang namanya perang itu kebanyakan yang berangkat yang kaum hijal atau kaum cowok. Nah, sedangkan para ibu-ibu itu ya tidak ikut perang. Dalam masa fase perang yang lama, tahu sendirilah, maksudnya kalau saya baca-baca, biologis orang Arab sama biologis orang Indo itu lebih besar biologisnya orang Arab. Nah, begitu zaman dahulu begitu, biologisnya orang Arab itu lebih tinggi dibanding orang Indo. Dalam waktu yang lama tidak pulang ke rumah, tidak bisa bertemu istri yang aslinya, maka pada masa fase perang diperbolehkan yang namanya nikah mut'ah. Gitu. Meskipun setelah Fathul Makkah tidak ada masa perang, itu Nabi mengeluarkan hadis lagi larangan nikah mut'ah, gitu. Oh, berarti nikah mut'ah ini udah populer di zaman Rasulullah. Ini kira udah populer di zaman Syiah. Thank you, Ustaz. Iya. Dulu memang ketika zaman perang Nabi itu memperbolehkan, meskipun setelah masa tidak perang, setelah Fathul Makkah tidak diperbolehkan, gitu. Mas Asbar, Yes. boleh saya ngasih contoh untuk ininya hadisnya? Nah, fadhal Ustaz. Alhamdulillah, ini saya dapat untuk ini ya, untuk contoh hadisnya. Cuman mungkin di sini memang hadisnya itu yang diriwayatkan oleh oleh Imam yang pertama tadi daripada Imam Yaqub Al-Kulaini, yaitu inna ziyarata qabril Husain tu'dilu 20 hajjatan wa afdalu min 20 umratan wa hajjatan. Ini di sini tulisannya barangkali ini. Bentar. Di sini dikatakan bahwasanya sesungguhnya ziarah ke makam Husain itu sama dengan 20 kali haji. Lebih afdol, lebih utama daripada 20 kali haji dan umroh. Seperti itu contohnya. Ini diriwayatkan oleh ada dalam kitab Furu Al-Kafi. Seperti Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik.
Ini belum saya- bisa di-download. Afwan. Ya, ya. Jadi begini, saya ulangi lagi. Pertama, istilah muktabar itu hanya istilah saja ya. Kalau dalam perspektif Sunni itu seperti hadis masyhur, gitu loh. Itu hanya istilah saja. Terus yang kedua tentang hadis mursal. Kalau dalam mustalah hadisnya siapa Syiah, saya belum ketemu istilah mursal itu. Barangkali Mas Farobi tadi hanya kira ucap apa ya apa. Jadi istilah hadis mursal itu kan hadis dalam perspektif mata. Yang ketiga tentang hadis mut'ah. Itu di Bukhari itu jelas ada. Nabi menganjurkan. Tapi Nabi tidak menasah. Yang menasah itu cuma Umar bin Khattab saat Islam sudah damai. Hadis itu turun karena situasi peperangan. Di Bukhari ada. Nabi tidak melarang. Yang melarang Umar. Karena Umar yang melarang, maka Syiah mengatakan tetap mengikuti Nabi. Karena situasi itu. Di Bukhari masih ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti Abdu alaihim bin nawajid. Jadi tetap mengikuti 4 sunnah khulafaur rasyidin. Ya, contoh hadis-hadis Syiah itu memang kitab Al-Kahfi itu sulit untuk kita membeli di Indonesia karena itu memang masuknya kitab Al-Kahfi itu karena termasuk faham yang bertentangan dengan akidah mayoritas umat Islam Indonesia. Jadi agak sulit untuk melacak hadis-hadis, apalagi membeli kitabnya. Itu sulit karena Syiah itu pertama kali didirikan, digaungkan oleh Abdullah bin Saba, keturunan Yahudi, untuk bagaimana mengikuti cinta kepada Nabi. Nah, hadis-hadis yang kemudian maksum itu disandarkan kepada maksum itu hanya semua rekayasa. Maka kalau kita perhatikan beberapa hadis yang pernah saya baca, lebih banyak hadis-hadis itu tentang mengagung-agungkan imam-imam yang itu. Seperti tadi itu, siapa yang ziarah ke kuburnya siapa? Husain. Husain itu Sama seperti dengan ya itu. 20. Nah, ya itu kan tidak pernah kita temukan dalam Sunni. Ya itu loh. Makanya yang dianggap hadis sahih itu apabila hadis diriwayatkan dari kelompok mereka sendiri. Nah, jelas kelompok mereka sendiri mementingkan kelompoknya. Dan siapa yang mendirikan Syiah adalah Abdullah bin Saba awal-awal. Itu orang Yahudi. Itu loh. Jadi secara teologis memang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Maka dikatakan Syiah ini adalah satu kelompok yang berseberangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dianggap sebagai akidah yang sesat. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis dalam Al-Kahfi itu memang sulit, Mas. Lacak kita di internet itu jarang, tidak bisa. Memang untuk di Indonesia memang tidak diizinkan. Karena memang termasuk akidah-akidahnya memang berseberangan dan menyesatkan. Itu loh. Itu. Terus yang terakhir pesan saya kepada pemateri, tolong nanti ditata makalah itu yang baik. Makalah itu yang baik ditata biar enggak tumpang tindih penjelasan yang ada yang sudah tadi dijelaskan tadi. Terus yang kedua, tidak usah memberikan istilah kritik maksanad dan matan, tidak perlu di situ. Jadi kriteria kesan hadis menurut mereka itu kayak apa dan klasifikasi hadis menurut Syiah kayak apa. Itu aja. Tidak usah kritik sanad dan matan. Kriteria kesahihan hadis menurut mereka klasifikasi ada sahih, ada hasan, ada mustaqbih, ada dhaif. Itu. Ya, jadi nanti sebenarnya lumayan bagus tadi. Tapi nanti sub-subnya itu biar enggak tumpang tindih lagi, ditata lagi yang baik. Ya. Itu saran saya dan masukan saya. Barangkali masih ada yang lain mau. Saya Ustadz boleh bertanya. Diketahui sendiri bahwasanya seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta para putranya Sayyid Hasan, Sayyid Husain itu kan salah satu dari 12 imam mereka. Apakah dari ketiga beliau sendiri
mau atau mengakui bahwa mereka itu orang al-maksum, termasuk imam Itu- mereka atau enggak? Itu muncul kan setelah mereka wafat, Mas. Itu muncul kan setelah mereka wafat. Jadi enggak tahu gitu loh. Ali sudah meninggal, Hasan Hussein meninggal, baru muncul kelompok Syiah. Jadi mereka enggak tahu gitu loh. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah kepada sahabat Ahlussunnah tetap harus menghormati sebagaimana dalam debat itu, ya Pak? Sayyidil Hasan Enggak, wal ya Husain. Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala ya Rabbi warḍah 'anis sahabah, ya Rabbi warḍah 'anis sulala. Ahlussunnah itu, at-tibai itu bagaimana menghormati sahabat, bagaimana menghormati sulala, dzurriyyah Nabi. Nah, imam-imam itu dibuat setelah Ali dan Hasan Hussein sudah meninggal berikutnya itu. Nah, itu loh, Mas Farbi ya. Ya, Ustaz. Berarti imam setelah Husain itu mengakui bahwa mereka itu imam ya, itu Ustaz. Maksud saya tambahnya imam setelah Hussein? Iya kan, apa namanya? Kalau Khalifah Ali sama Said Hasan, Said Hussein kan meninggal setelah meninggal sebelum Syiah muncul. Nah, setelah itu kan baru ada Syiah yang dimana Syiah muncul memang udah ada imam-imam setelah Said Hussein. Nah, apakah ya imam-imam itu dibuat mereka untuk menandingi Muawiyah gitu loh. Maka keluarlah Khawarij. Nah, itu loh. Itu aja. Itu problem politik gitu ya, persoalan politik untuk sengaja memecahkan Syiah. Umat Islam itu terpecah belah gitu. Oke? Ya, Ustaz. Oke, Ustaz. Bungkus. Yang lain sudah. Yakfi. Nah, Ustaz. Insyaallah. Nah, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Matur suwun sedaya. Nggih. Yes, Sama-sama. Nyuwun sewu. Nggih.